minggu yang lalu masih membahas, saya kira beliau masuk malam ini ya, karena masih dalam keadaan belum sehat. Saya melanjutkan pelajaran yang kemarin, bahwasanya kita dianjurkan sekali untuk menyampaikan air ke seluruh lempit-lempitan badan dan ke seluruh rambut, baik itu yang tebal ataupun yang tipis, begitu ya. Berbeda ketika kita wudu. Kalau kita wudu untuk ukuran yang tebal ya, kita tidak dianjurkan untuk menyampaikan air sampai ke dalam kulit ya. Untuk pengertian tebal dan tipisnya, kalau tipis itu kalau kita ajak ngobrol orang, standarnya orang ngobrol itu kulitnya kelihatan ya, itu dianggap adalah rambut, misalkan kumis ataupun jenggot ataupun brewok ini ya, kita anggap sebagai tipis. Itu kalau kita ajak ngobrol orang berhadapan itu kulitnya kelihatan, itu namanya tipis. Tapi kalau misalkan tebal, kategori tebal ukurannya itu adalah kalau kita ajak ngobrol berhadapan itu tidak kelihatan ya, kulitnya itu tidak terlihat. Nah itu termasuk dalam kategori tebal. Dalam hal ini ketika wudu, maka kalau itu dikatakan tebal, kita itu ya tidak harus menyampaikan air ke dalam rambut yang tebal. Tapi kalau mandi itu harus, mau tebal mau tipis, semuanya air harus sampai ke dalam rambut yang tebal tersebut, atau di mana tumbuhnya rambut yang dikatakan tebal itu harus sampai ke dasar di mana rambut itu tumbuh. Kenapa? Alasannya karena kalau wudu itu sering, makanya dikasih keringanan, tidak harus memasukkan air ke dalam rambut yang tebal. Tapi kalau mandi kan sesuatu yang jarang ya, artinya tidak sesering daripada wudu, begitu. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairina solihina fi daraini wa radiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alam annal madmadata wal istinsyaqa sunnatani mustaqilatani fil ghusli kama annahuma sunnatani fil wudu. Ketahuilah bahwasanya untuk berkumur dan istinsyak ya, berkumur dan istinsak, memasukkan atau menyerot air ke dalam hidung, itu adalah dua kesunahan yang tersendiri di dalam mandi ya. Jadi ketika kita wudu, ada yang dinamakan sunnah, itu adalah berkumur dan nyerot air ke dalam hidung. Itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Kita udah tahu itu ya. Ternyata di dalam kitab ini dijelaskan bahwa berkumur dan nyerot air ke dalam hidung itu juga termasuk daripada kesunahan tersendiri untuk mandi. Begitu. Artinya walaupun sebelum mandi kita tadi itu udah wudu, udah memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur dalam rangka kesunahan wudu, ketika kita mandi untuk berkumur dan menyerot air ke dalam hidung itu juga termasuk daripada kesunahan mandi tersendiri. Bahkan ya dijelaskan di sini kama annahuma sunnatani fil wudu wa mahalhuma qabla wudu, tempatnya itu sebelum wudu ya. Kalau tempatnya kita mau berkumur dan nyerot air ke dalam hidung ya, jadi kita melakukan hal itu ya, dilakukan sebelum melakukan mandi, begitu ya tempatnya. Kama fi Fathil Jawad, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathil Jawad. Wa kuriha tarkuha, bahkan dikuatkan lagi kesunahan ini adalah ketika kita meninggalkannya kita terkena hukum makruh. Ya, jadi setelah wudu
ya kita disunahkan itu adalah berkumur dan istinsak. Sebagaimana katarkil wudu, sebagaimana ketika kita meninggalkan wudu. Jadi hukumnya makruh kalau kita mau mandi tidak wudu untuk mandi besar. Ya, begitu juga kita tinggalkan istinsak apa berkumur, madmadah atau dan istinsak kita tinggalkan, itu juga kita kena hukum makruh. Bahkan dikuatkan kesunahan ini ya, dikuatkan lagi wa yusannu tudarikuhuma walau ba'dal firagi minal gusti. Bahkan kalau kita udah selesai mandi ya, ini kita masih kena kesunahan untuk melakukan madmadah dan istinsyak. Ya, bahkan kalau kita udah mandi udah beres nih. Ternyata tadi belum kekemur dan istinsyak. Maka setelah mandi kita masih terkena hukum sunnah untuk melakukan hal itu. Begitu ya. Ini bahasanya saking sunnahnya begitu ya. Jangan sampai ditinggalin. Dimakruhkan kalau udah selesai wudu, selesai mandi dikerjakan, dikasih kesempatan untuk mengerjakan. Ya maksudnya ini sampai ada kata-kata begini, maksudnya ini jangan sampai kita meninggalkannya begitu, walaupun ini hukumnya adalah sunnah. Li'anna sunanal ghusli la tafutu bil firagi minhu li'adami istirati tartib, karena sesungguhnya kesunahan-kesunahan mandi itu tidak putus dengan sebab selesainya mandi, karena memang tidak ada syarat tartib fi af'alihi di dalam mengerjakan mandi. Inilah yang membedakan antara mandi dengan wudu ya. Kalau wudu kan ada rukun tartib ya, tartib. Sedangkan mandi tidak ada rukun tartib. Jadi yang kemarin dijelaskan dari awal itu hanya hukumnya adalah sunnah ya. Mulai dari pala, terus kita kemarin dianjurkan sebelah kanan, sebelah kiri begitu, itu hanya hukumnya sunnah gitu. Artinya begitu ya. Kalau mau diurut dari atas, karena dalam mandi itu tidak ada rukun tartib, baik itu dalam rukun ataupun dalam mengerjakan kesunahan-kesunahannya, maka boleh dikerjakan berpisah dan tidak ada urutan. Bahkan ya, kalau kita jeda dengan waktu yang lama pun itu masih bisa. Ya, ingat ya, Buya pernah menjelaskan bahwa ketika kita misalkan pengantin baru malam hubungan terus karena malu sama mertua habis habis malam berhubungan ya, kemudian palanya dibasuh malamnya, palanya doang yang dibasuh, diniatin mandi begitu misalkan. Nah kemudian setelah itu kita tidur, nah besok pagi biar nggak ketahuan rambutnya udah nggak usah dibasuh lagi. Ketika kita mau mandi mau sholat subuh tinggal badannya aja, itu boleh-boleh saja karena dalam mandi tidak ada tartib begitu. Beda dengan wudu. Nah itu dalam rukun, apalagi dalam sunnah. Jadi artinya dalam kesunahan pun tidak ada tartib untuk mengerjakan kesunahannya. Makanya madmadah atau berkumur dan istinsak itu bisa dilakukan setelah kita selesai mandi begitu ya. Wahuma, nah ini penjelasannya untuk imam-imam ini ternyata berbeda. Wahuma inda Malik sunatani fil ghusli. Untuk madmadah dan istinsak menurut Imam Malik itu hukumnya adalah sunnah di dalam mandi dan di dalam wudu. Kama indana, sebagaimana mazhabnya Imam Syafi'i. Kama indana, sebagaimana mazhabnya kita. Jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i ini sunnah ya untuk madmadah dan istinsak di dalam mandi dan berwudu. Wa wajibani fihi ma inda Ahmad, dan hukumnya wajib menurut Imam Ahmad.
Ya, menurut Imam Ahmad ini hukumnya wajib. Wa fardhani fil ghusli, ya, dan fardu di dalam mandi. Jadi menurut Imam Ahmad, ya, untuk madbadah dan istinsak ini hukumnya wajib di dalam wudu dan fardu di dalam mandi. Sunnatani fil wudu, dan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya sunnah di dalam wudu. Ya. Nah, ini nanti kalau mau kalau mau umroh atau haji ini kudu benar-benar kudu benar paham cara wudu ya. Kalau kita mau haji umroh itu kan nanti ketika kita tawaf itu kan banyak orang, ya. Makanya wudunya Imam Syafi'i kan perempuan itu batal, ya. Tapi menurut Imam Malik kan tidak batal. Nah, nanti cara wudunya jangan pakai wudunya Imam Syafi'i, tapi wudunya pakai Imam Malik, begitu. Ya, kalau mau pakai wudu Malik berarti harus belajar. Ya, jadi cara wudunya itu harus benar-benar dipelajari. Cara wudunya bagaimana ketika nanti kita tawaf bersentuhan dengan wanita itu tidak batal. Dan yang membatalkannya juga harus dipelajari, begitu. Ya, wudunya Imam Malik, cara wudunya dipelajari dan yang membatalkannya juga harus dipelajari, begitu ya. Kadang-kadang kurang dijelaskan sama travel. Ya, wudunya Imam Syafi'i, wudunya yang membatalkannya pakai Imam Malik, terus wudunya Imam Syafi'i talfek nanti akhirnya, ya. Nah, kadang-kadang ini bahasanya orang itu menggampangkan pada akhirnya darurat begitu ya. Darurat itu dalam usul fikih batasannya itu adalah kaitannya dengan nyawa, begitu ya. Ada lil hajat, ada lil daruroh. Daruroh itu kaitannya dengan nyawa. Kata-kata daruroh itu kalau sudah ada hubungannya dengan nyawa, begitu. Tapi kalau hajat itu kebutuhan. Nah, berarti tidak bisa dikatakan sebagai daruroh ketika kita tawaf ataupun haji ataupun umroh. Makanya harus dipelajari itu wudunya. Ya, saya dengar kemarin tuh ketika umroh itu banyak yang mengatakan ini daruratnya begitu. Wudunya pakai Imam Syafi'i, tapi ketika tawaf kata wanita nggak batal, katanya lagi darurat. Ya, hati-hati ya. Wahdar, kita lanjut. Wahdar antas tamassa zakaroka ba'dal wudu. Hati-hati ini ya. Bahwasanya memegang zakar setelah wudu, ya, kita habis wudu, sebelum mandi nih, habis wudu kemudian megang zakar, kemaluan laki-laki kita, ya, penis kita kepegang gitu. Ini hati-hati. Ai qabla tamamil gusli, maksudnya juga bisa dikatakan sebelum sempurnanya mandi, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ihya. Fa'in asabathu yadaka atau yaduka fa'id al-wudu'a. Kalau memang nanti kamu memegang zakar kamu, maka kamu harus balikin wudu. Berarti maksudnya wudunya diulangi. Wa hadza muwafiqul Ibnu Hajar. Ini sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Wa hadza zahirun, ini jelas li ajl khuruji minal khilaf, karena tujuannya keluar daripada khilaf. Fi adami indirajul asghar fil akbar, karena tidak adanya masuknya hadas kecil ke dalam hadas besar. Nah, karena tidak adanya masuk hadas kecil ke dalam hadas besar. Ya. Megang zakar itu batal. Kita tahu ya, megang zakar itu batal. Maksud telapak tangan kita megang zakar itu batal. Nah, kalau kita megang zakar, maka wudhu kita harus diulangi lagi.
Yang timbul pertanyaan kan begini, kan kita sedang menghilangkan hadas besar, Pak. Ya. Kalau kita menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil ini ikut, begitu. Kan begitu? Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Hajar. Ini jelas menurut Imam Ibnu Hajar tidak ada indiroj, tidak ada masuk ya hadas kecil ya hadas kecil, hadas besar ya hadas besar. Hadas kecil yaitu dengan wudu, hadas besar dengan mandi, tidak ada indiroj, tidak ada masuk. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Wa qala al-Bujairami, pelan-pelan nih. Dan Imam Bujairami berkata, ini mulai berbeda antara para ulama, mulai berbeda. Ada yang mengatakan indiroj, ada yang mengatakan tidak. Walau ahdasa ba'dal wudu, seandainya seseorang hadas setelah wudu, wa qablal ghusli, dan sebelum mandi, batal wudunya, ya wudunya batal, tapi dia belum mandi. Catatannya adalah wudunya itu karena memang melakukan kesunahan mandi ya, ingat ya waktu awal. Niatnya adalah saya niat wudu karena kesunahan mandi, di awal itu kan seperti itu kan ya. Seandainya seseorang itu hadas setelah wudu ya, seandainya seorang hadas setelah wudu dan sebelum mandi, berarti habis wudu dia batal. Itulah tundadbu lahu i'adatuhu alal mu'tabad inda Romli. Nah, menurut qaul mu'tamad dan menurut Imam Romli itu tidak disunahkan untuk berwudu. Catat yang tadi. Tadi katanya suruh wudu, ya kan? Tapi yang ini tidak disunahkan untuk berwudu ya, tidak disunahkan untuk berwudu. Li'anna hadal wudu'a, karena sesungguhnya li'anna hadal wudu'i, karena sesungguhnya wudu ini la tubtiluhu al hadatsu, itu tidak batal dengan sebab hadas. Nah, wudunya tidak batal dengan sebab hadas. Wa innama yubtiluhu al jima, dan yang membatalkan wudu ini adalah jima. Wa bihi yulghazu, dan inilah yang kemudian para ulama membuat teka-teki. Fayuqalu lana wudu'un la yubtiluhu al hadatsu, maka dikatakan kepada kita wudu tidak batal ya dengan sebab hadas. Wudu tidak batal dengan sebab hadas. Yang kita tahu, kita belajar dari dulu namanya wudu kalau hadas batal. Kok ini ada wudu tidak batal dengan sebab hadas. Ya, waqad nazama as-Suyuti, Imam Suyuti kemudian menazamkan zalika dalam hal ini min Bahril Kamil al-Mujawwizu al-Muraffilu faqala, dengan menggunakan Bahr Kamil yang yang dimasuki ilat muraffil, ini bahasanya bahar ya. Faqala qul lil faqihi walil mufidi, katakanlah kepada orang ahli fikih dan orang yang suka mengambil faedah, walikulli dzibain madidin ma qulta fi mutawaddi qad jaa bi amril sadid. Ini yang katanya tebak-tebakannya atau teka-tekinya. Katakanlah kepada ahli fikih dan kepada orang-orang yang suka mengambil faedah, likulli dzibain madid, ya, ketika seseorang memiliki sesuatu yang panjang, makul tafil mutawad, katakanlah, maksudnya dia, orang ini suka mengambil faedah, senang mengambil faedah. Katakanlah di dalam permasalahan wudu ini telah datang sebuah permasalahan yang benar. La yang kuduna wudu'ahu, tidak batal wudunya seseorang mahma tagawid au yazidu, tidak batal wudunya dengan sebab dia berak ataupun selain berak, buang air besar, ataupun bahkan lebih besar lagi yang menyebabkan batalnya wudu, nggak batal nih
wudu'uhu lam yangkut, maka wudunya tidak batal. Illa bi ilaji jadid, kecuali dengan sebab memasukkan hasyafahnya atau dengan sebab jima yang baru. Ya, jadi ini ada pertanyaan seperti itu. Ya, apa wudunya siapa yang tidak batal dengan sebab hadas? Wa nadzama al-jawabu ba'duhu min dzalika aidan, kemudian dijawab nadzaman tersebut, ya mubadiul ghazzis sadid, wahai orang yang membuat pertanyaan atau yang membuat teka-teki yang benar, ya wahidul usil farid, wahai orang yang orang yang sangat terkenal pada masanya, orang yang punya derajat yang tinggi pada masanya. Hadal wudu huwa alladzi lil ghusli, ini adalah wudu yang tujuannya tadi melaksanakan kesunahan mandi. Lil ghusli sunnah, ya, yaitu wudu yang tujuannya karena memang untuk kesunahan mandi itu ya. Jadi wudu yang kita laksanakan untuk melaksanakan kesunahan mandi itu ketika kita kita hadas, itu wudunya tidak batal, begitu. Kama tufidu wa huwa alladzi lam yukit, nah itu ya dikasih faedah, tidak batal wudunya, tidak batal illa bi ilaji jadid, kecuali yang membatalkan itu adalah dengan sebab jima. Jadi ada pertanyaan wudu yang tidak batal dengan sebab hadas, dengan sebab berak, dengan sebab apapun ya, kecuali dengan apa yang membatalkan itu? Dengan sebab jima. Wudu apa itu? Wudu yang tujuannya karena melaksanakan mandi besar, begitu. Ya, itu para ulama ya mengadakan teka-teki. Wal faridatu min jumlati dzalika kullih, dan kefarduan keseluruhannya itu al-mazkur min af'alil matlubati fi ghusli sawa'un kana wajiban aw manduban syai'ani. Maksudnya yang sudah disebutkan dari perintah-perintah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, maksudnya kesimpulannya ini ya, kesimpulan yang sudah dijelaskan. Kefarduannya mandi itu dua. An-niyatu, yang pertama niat, wa izalatun najasati wasti'abil badani, yang kedua adalah menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh badan. Itu ya. Jadi mandi itu cuma dua rukunnya. Satu nih niat, yang kedua adalah menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh badan. Jadi kesimpulannya yang kemarin yang udah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kefarduan mandi itu ada dua. Satu niat, yang kedua adalah menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh badan. Hatta syu'ura wal adfar, sampai merata ke seluruh rambut dan ke kuku bil gusti dengan dibasuh. Wa ma'izalatun najasah allati la tazula au safiha bil guslatin wahidatin fayasatu lisatil gusli. Maka ya, menghilangkan najis yang tidak bisa hilang, menghilangkan najis yang tidak bisa hilang sifat-sifatnya dengan satu kali basuhan, fahiya syartu lisatil gusli, itu menjadi syarat sahnya mandi. Fayajibu qablahu, maka wajib untuk dihilangkan ya sebelum melakukan mandi. Wa amma in zalat bidzalika, seandainya dengan satu kali basuhan itu bisa hilang, fa izalatuha qablal ghusli sunatan, maka menghilangkan najis itu hukumnya sunnah. Idza wasala al ma'u ila basyati bi ghairi taghyiri wa ila wajabat. Nah, ketika air ini bisa sampai ke seluruh kulit, bi ghairi taghyiri, tanpa adanya perubahan air,
wa ila wajabat, maka kalau memang tidak seperti itu maka hukumnya wajib. Maksudnya ya kita menghilangkan dulu yang dapat merubah air dengan sebab adanya najis tersebut. Ya. Jadi maksudnya ketika kita membasuh badan kita itu memang badan kita itu sudah tidak ada najis lagi. Khawatirnya kalau ada najis kemudian kita basuh, air yang sampai ke badan kita ini nanti dapat berubah dengan sebab adanya najis. Maka nanti air tersebut menjadi air yang mustakmal yang menyerap ke dalam kulit kita. Oleh karena itu ya bagusnya itu najisnya dikatakan di sini itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Begitu. Ya najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Terutama kemungkinan ini adalah ya najis madhi ya. Madhi. Ya, yang sebelum sebelum mani, cairan sebelum mani. Ya, sebelum mani itu ada madhi. Ya, pelumas. Ya, pelumas. Ya, kalau mani makan kental. Ya, keruh. Kalau madhi ini bening. Ya. Ketika kita syahwat pertama, tegang pertama itu biasanya keluar itu. Nah ini yang dikhawatirkan berceceran kemana-mana. Ya, nah ini maksudnya dihilangkan terlebih dahulu. Begitu ya, terima. Nggak mungkin kalau kita mau mandi terus ada kotoran ayam itu jarang kayaknya ya. Ya, tapi ini yang arahnya mungkin ke madhi kayaknya itu. Ya madhi. Namanya orang hubungan kan belantrakan kan, nggak beraturan gitu maksudnya, kemana-kemana begitu. Nah khawatirnya itu nanti nempel kemana-mana itu. Nah itu yang kita harus perhatikan, bersihin dulu begitu maksudnya. Jangan sampai itu belum bersih kemudian kita langsung mandi gitu. Semesta troda al-musannifu bayanu arkanil wudu, kemudian Kiai Musonib menjelaskan rukun-rukun wudu faqala. Nah ini setelah mandi baru Kiai Musonib menjelaskan rukun-rukun wudu. Ya. Padahal di awal kita udah jelasin masalah wudu adab-adabnya. Nah di sini beliau baru menjelaskan tentang rukun wudu. Wal fardul wudu. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Udah tahu ya insyaallah ya, rukun-rukun wudu itu ada 6. Ada 6 ya. Ada 6. Walaupun di Al-Qur'an itu ada 4. Nah, makanya orang yang percaya kepada orang yang sebelah ini mengatakan niat dan tartib itu enggak ada dalam wudu. Karena di Quran itu cuma 4 yang disebutin. Ya. Nah, kalau di kita 6 ya. Yang pertama adalah niat ya. Ghuslul wajhi. Ditambahnya di kita itu pasti ada niat di kita itu. Ya, yang pertama adalah membasuh muka. Ghuslul wajhi. Ya, membasuh muka. Perbedaannya udah paham ya? Kemarin Buya ngejelasin apa bedanya gusli, apa bedanya ghusli, ya apa bedanya ghusl, ya beda ya. Nah, sekarang ada dalam wudu ada ghuslu, ada mashu. Apa bedanya? Kalau ghuslu berarti mengalir, kalau mashu itu artinya mengusap. Kalau mengusap airnya tidak harus mengalir. Ya, yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Berarti ketika kita wudu dalam prakteknya air itu harus ngalir. Berarti nggak bisa kita wudu begini tempelin tangannya, kemudian airnya diusapin ke muka. Berarti air itu harus ngalir. Ya, harus mengalir. Ya, harus mengalir, membasuh muka. Ya. Walau bi fi'li ghairihi bila iznihi, walaupun dikerjain sama orang lain tanpa adanya izin. In kana zakiran lin niyat, ya apabila seorang itu ingat terhadap niat. Pokoknya kudu niat lah ya. Wal yadaini, dan kedua tangan, ma'al mirfaqaini. Nah,
Berarti masih dibasuh ini, masih basuh. Ya, masih dibasuh. Berarti tangan ini juga harus mengalir. Berarti kalau kita pernah ngeliat di YouTube wudu pakai air diginiin, pakai air apa namanya? Aqua itu ya. Kemudian air taruh di sini terus diginiin. Nah, itu ya kalau ngeliat ke sini itu bisa tidak sah karena harus ada mengalir. Jadi air itu harus mengalir. Beda dengan rambut nanti ya. Kalau rambut itu kita tahu bahwasanya rambut itu bahasanya mashu. Nah, sebagian kepala ini masuk. Makanya kalau untuk rambut mah kita bisa mengusap, artinya air ditempel kemudian diusapkan. Atau kalau pakai keran airnya diginiin kemudian nggak ada air di tangan kita, maksudnya nggak harus diginiin, tapi airnya kemudian diginiin itu sudah sah begitu. Tapi kalau untuk yang tangan muka dan tangan dan kaki ini harus ngalir. Ya harus ngalir. Ya harus mengalir. Jangan diusap. Berarti tangan itu nggak bisa diusap. Kemudian diusap begini, nggak ada air di sini, nggak ada air mengalirnya itu nggak bisa. Coba kita praktek wudu. Ya kalau rambut mah kan begini ya, kita usap, bisa kita usap. Ya sudah sah. Tapi kalau untuk tangan nggak bisa diusap begini. Air kita usap begini. Nggak bisa. Atau muka ya kita air gini nggak ada airnya, habis gini basah doang terus giniin, nggak bisa. Tapi kalau rambut atau pala ini bisa, air sini set nggak ada airnya kan, terus kita usap begini itu udah bisa. Tapi kalau untuk muka, tangan, kaki itu tidak bisa ya, karena harus ghuslu, harus mengalir. Makanya kemudian bahasanya di bawah ini kan ya, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap ya, dan mengusap sebagian kepala ya, bukan lagi bahasanya wa ghuslu ba'dir ra'si, bukan membasuh. Nah kalau Imam Malik membasuh ya, rambutnya semuanya kudu dibasahin ya. Nah, makanya bedanya kalau kita kan pakai Imam Syafi'i berarti ini mengusap. In wajadta, seandainya mirfaqaini ini apa namanya? Sikutnya ada. Maksudnya tangan, membasuh tangan sampai sikut. Seandainya sikutnya ada. Ya, sikutnya ada di sini. Ada enggak orang yang enggak punya sikut? Ya, lempeng tangannya berarti. Wa ma qadrihima, dan sekira-kiranya ya, maksudnya kalau memang nggak punya sikut ya sekira-kiranya, umumnya orang itu ada sikutnya di sebelah mana begitu ya. Ing fakota, seandainya tidak ada sikut, seandainya sikutnya nggak ada maka dikira-kira di mana umumnya adanya sikut gitu. Kalau sikutnya ada sampai sikut. Kalau dia nggak punya sikut maka dikira-kira di mana adanya sikut. Sini ada nggak yang nggak punya sikut? Punya sikut semua ya? Ya alhamdulillah ya, punya sikut, bisa bengkok. Coba kalau nggak punya sikut gimana itu makannya? Wa amma wah ya begitu. Wa amma in wajadta fi ghairi mahalima al mutadu, makanya kalau ada ya maka di apa namanya di pada umumnya lah ya, tempat pada umumnya di mana tempatnya sikut gitu. Fayah tamil tibarul golib wa tibar wujudi, maksudnya ya seumumnya orang sikutnya tumbuhnya di mana itu sampai situlah begitu ya intinya ya. Ini diperhatikan. Nah kalau mau tambah kesunahannya wudhu, kita udah bahas kesunahannya wudhu itu sampai mana bahasannya itu ya, yaitu adalah paling bagus dilewatin, jangan banget pas sikut begitu. Jadi harus lewatin di atas sikut sedikit begitu. Kemudian wama subadul, nah ini ya membasuh ya, kalau ini mengusap sebagian kepala bukan rambut, kepala min basyaratihi, yaitu dari kulit kepala, wa in kharajat an haddihi aw min syarihi alladzi fi haddihi ya. Nah yang paling bagus itu ya
Ya, wa in kharajat an haddihi, seandainya keluar dari batasannya atau dari rambut yang masih ada dalam batasannya kepala. Maksudnya gini. Kalau memang rambutnya panjang, sering dijelasin ya. Jadi batasan ini kepala itu adalah tumbuhnya rambut. Ya, jadi yang dibasuh itu adalah masih ke bagian kepala. Kalau memang dia mau basuh rambut, maka rambutnya itu adalah rambut yang masih ada dalam batasan tumbuhnya rambut yang ada di kepala. Begitu. Logikanya kalau memang rambutnya panjang, maka kita tidak sah wudunya di luar rambut yang sudah keluar dari batasan kepala. Begitu. Misalkan rambutnya panjang begitu, ya. Misalkan perempuan rambutnya panjang begitu. Nah, kemudian dia ngebasuhnya di sini gitu. Kan ini masih rambut. Nah, basuhnya di sini. Nah, itu tidak sah. Tapi kalau rambutnya masih ada dalam batasan kepala di sini, itu sah. Itu maksud daripada penjelasan itu. Nah, jadi kulitnya ini yang ada di batasan kepala atau tumbuhnya rambut. Nah, yang selanjutnya adalah wa ghuslir rijlaini, dan membasuh kaki ilal ka'baini, sampai tumit. Sampai mana? Sampai mata kaki, kama fil mirfaqo, ini sebagaimana penjelasan yang ada di atas tadi. Sikut itu maksudnya, kalau sikut apa, kalau tumitnya ada ya dibasuhnya sampai situ. Kalau enggak ada, dikira-kira orang itu punya tumit di sebelah mana. Umumnya orang itu ada tumitnya di sebelah mana, itu sampai situ. Begitu maksudnya kama fil mirfaqaini marrotan fi a'dha'il arba'ati, maksudnya sekali-sekali di dalam anggota yang 4 tadi, ma'an niyati, disertai dengan niat al makrunati, yang berbarengan bi awal magsuli minal haji, ya, dengan awal yang dibasuh yaitu wajah. Ini penjelasannya beda ya dari kitab-kitab yang kita pelajari, misalnya Safinah atau Fathul Qorib. Kalau di kitab ini ya niatnya itu ditaruh di belakang, maksudnya penjelasannya, tapi prakteknya taruh di awal. Ya, dia itu ketika apa? Ketika membasuh muka. Dalam tulisannya di sini yang pertama adalah wudu, tapi dalam penjelasannya ya dalam penjelasannya semua 4 anggota yang tadi dijelaskan itu sekali. Ini yang rukun ya, yang fardunya itu sekali-sekali disertai dengan niat. Jadi niat itu terus istimror, mulai dari kita membasuh muka, niat ini sampai kaki itu terus kita niatkan untuk melakukan wudu. Ingat gak ketika Buya ngejelasin ya di awal bab wudu. Jadi bahkan ya di dalam bab wudu itu kemarin dijelaskan ketika kita membasuh sunnahnya wudu ini, pertama ini ya mencuci telapak tangan. Di sini kita udah mulai, tangan kita ini adalah cuci tangan kita ini adalah karena untuk wudu. Ini yang niatnya istimror itu ya, terus menerus ya niat. Jadi niat itu di dalam hati, bukan melafadzkan niat di dalam hati, tapi menyengaja qasdu niat ya. Paham ya? Jadi ketika kita niatin niat, muka kita niatin wudu, berkumur kita niatin wudu. Begitu maksudnya. Istimror itu mulai dari awal sampai ke kaki, semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka satu kaitan melakukan wudu. Ya. Jadi ketika kita membasuh kaki pun itu adalah kaitannya bukan membasuh kaki, cuci kaki biasa, tapi dalam keadaan wudu. Ini detail banget sih di dalam kitab ini ya. Jadi istimror itu ya, jadi al-makrunah, jadi berbarengan terus. Jangan dilepas. Nah, prakteknya berarti kita itu harus menyengaja terus dalam hati kita begitu, bahwa kita kuping ya karena memang untuk wudu begitu. Terus kemudian hidung ya wudu, terus ke kemur ya wudu begitu.
walaupun itu sunnah kita niatkan dalam keadaan melakukan rangkaian wudu. Ini penjelasannya detail sekali. Beda dengan dalam kitab Fathul Qorib, dalam Fathul Qorib itu cukup di awal. Bahkan ya menurut An-Nawawi, bukan Imam Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan kita nawaitul wudu'a rabbil adas asghari lillahi ta'ala itu sudah dikatakan sebagai wudu. Nah, ini kitab ini memang tingkatannya memang selanjutnya ya. Selanjutnya adalah paling hati-hati dan kemudian menjaga niat kita mulai dari awal sampai terakhir kita membasuh kaki memang semuanya diniatkan wudu. Prakteknya sulit sekali untuk orang awam, mohon maaf ya. Makanya menurut Imam An-Nawawi itu ketika kita awal nawaitul wudu ali rabbil adas asgharillahi taala itu sudah dikatakan sebagai niat, sudah cukup begitu ya solusinya ya. Kalau kita mau praktekkan yang mulai dari awal semuanya, kita harus gerentak dalam hati itu niatnya wudu ya. Kita mau praktekkan sekarang yang ini berarti semua basuhan dalam rangkaian mulai dari membasuh tangan sampai ke kaki itu semuanya kita wudu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu kita akan istihdor, kita akan khusyuk dalam melakukan wudu, begitu maksudnya. Ya, kalau dalam bahasa Buya kita sadar, kita seengeh-engehnya, sesadar-sadarnya bahwa kita sedang melakukan wudu, gitu. Kita cuci kaki dalam keadaan melakukan wudu, bukan hal yang lain. Kita sadar kita ini lagi wudu, jangan lupa begitu. Berarti kalau kita wudu habis ada muka terus apa ya? Nah, berarti itu ciri. Ya, ciri kita tidak tidak khusyuk, tidak konsen, wudu kita tidak konsen. Tapi alhamdulillah ya, kita masih diberi apa? Diberi sebuah kenikmatan besar ya, tanpa ngapalin dari kecil sampai sekarang kita masih dikasih apal secara tiba-tiba wudu kagak lupa. Ya, coba kalau wudu lupa, habis muka apa ya? Begitu ya. Habis muka apa ya? Bisa aja kan Allah ngelupain begitu kan? Ya. Tapi Allah kasih ingat, itu nikmat terbesar kita itu. Ketika kita wudu lancar. Itu nikmat paling besar. Ya, tapi ada juga lupa itu nikmat. Ketika apa? Ketika kita nguburin masuk ke liang lahat. Itu Allah kasih lupa kita, enggak inget-inget. Ya, coba kalau ingat enggak bisa makan, enggak bisa apa, ya kan? Tapi Allah kasih lupa. Habis kita nguburin ngeliat muka orang meninggal gitu ya, selang 7 hari udah lupa. Tapi kalau wudu atau mandi, tata cara mandi kita alhamdulillah, sholat kita dikasih ingat terus. Habis ruku kita itidal, habis itidal kita sujud. Coba kalau dikasih lupa tiba-tiba habis ruku kita langsung sujud. Nah begitu kan. Tapi walaupun ada solusinya ya, tapi alhamdulillah ya kita belajar kitab ini lebih meningkat lagi tata cara ibadah kita dalam prakteknya, dalam praktek wudu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran ini bisa kita praktekkan ya, bisa kita praktekkan dan kita bisa amalkan, dan mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya buat diri kita dan buat keluarga kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.